Bengawan Solo bukanlah sembarang sungai. Ia merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Jawa. Ia membelah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya di wilayah Bojonegoro, kota yang menawarkan keindahan alam yang asri dan eksotis. Kota dengan 1000 jalan yang sudah ngelenyur. Bojonegoro kadangkala menjadi langganan banjir setiap tahunnya karena luapan Bengawan Solo. Bojonegoro itu pada waktu musim hujan kadang banjir, kadang ya ada panen, kadang enggak panen. Ya di Bengawan Solo luap. Terus harapannya gimana, Pak? Harapannya ya pemerintah bagaimana? Bojonegoro pernah terjadi banjir pada tahun 2007. Disitulah teman-teman relawan Muhammadiyah, hanya beberapa orang saja yang melakukan aksi kemanusiaan di situ. Kemudian kalau kita seperti ini terus, maka ketika nanti Bojonegoro itu terjadi banjir kembali, kita kesulitan untuk memberikan pertolongan. Nah, maka disinilah tercipta ide-ide untuk mengumpulkan para angkatan muda Muhammadiyah ini untuk dibentuk sebuah tim yang solid. Salah satu tim yang dibentuk, kemudian berjalannya waktu, tahun 2013 kita mengikuti jambore di kota Yogyakarta, tepatnya di kota Bantul. Waktu itu simulasi besar untuk kebencanaan. Nah, ide tersebut kemudian muncul ketika saya pribadi diberangkatkan pada tahun 2018 untuk mengikuti diklat SAR medis yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di Karimun Jawa. Kemudian saya terdoktrin untuk pulang membawa ideologi supaya dibentuk sebuah tim di rumah sakit di mana tempat saya bekerja. Waktu itu kita di angkatan pertama kurang lebih 18 orang. Waktu itu kita melakukan kegiatan diklat di Kaliketek dengan materi yang kita berikan adalah vertical rescue. Waktu itu di angkatan pertama ini banyak sekali para senior, terutama tokoh-tokoh yang ada di rumah sakit, para pejabat di rumah sakit ini tertarik dengan satuan relawan ini. Kemudian kita sepakati bahwa kita dirikan Disaster Medic Komite Rumah Sakit Aisyah yang dahulu sudah pernah ada di rumah sakit akan tetapi vakum. Kemudian di tahun 2019 saya diberangkatkan di Diklat Marisgana Relawan Muhammadiyah MDMC di Kota Malang. Pulang kita membawa ideologis, kemudian kita kembangkan kembali relawan tersebut bukan hanya di bidang poskor saja, akan tetapi di bidang rescue dan juga di bidang psikososial. Nah, saat ini kita masuk di angkatan 3. Ini di angkatan 3 ini jumlahnya memang tidak banyak sebagaimana angkatan 2. Akan tetapi angkatan 3 ini melihat dari interview yang pernah dilakukan oleh manajemen DMC, semangatnya luar biasa. Kita mengingat bahwa sering terjadi laka di lingkungan Bojonegoro, khususnya di bantaran sungai Bengawan Solo, dan di situ sering terjadi korban entah perahu terbalik ataupun masyarakat sekitar yang ditemukan tiba-tiba menghilang. Dengan pembekalan wet rescue ini, harapannya nanti anggota DMC Rumah Sakit Aisyah ini bisa berkiprah di bawah manajemen MDMC untuk diberangkatkan ketika ada
aksi kemanusiaan, baik di rescue maupun di kebencanaan lainnya. Kita menggunakan sistem semi militer, jadi diklat yang kita berikan ini benar-benar diharapkan membuat relawan ini tangguh dan jiwa korsanya ini muncul. Penting sekali kita membuat ideologisnya para relawan ini untuk benar-benar berkorban, ya, karena di dalam undang-undang sendiri sudah dikatakan bahwa relawan ini tidak ada gajinya. Rangkaian diklat ini sudah dimulai pada tanggal 22 kemarin. Sengaja kita pisahkan supaya konsentrasi di pengetahuan ruang, pengetahuan ini lebih menguasai. Sedangkan untuk diklat lapang ini lebih ke prioritas fisik dan penguasaan praktek dalam rescue. Ini akan kita laksanakan kurang lebih 2 hari. Berarti total untuk kegiatan rangkaiannya adalah 4 hari. Hari pertama adalah tes interview, kemudian hari kedua adalah diklat ruang, dan yang ketiga adalah diklat lapang yang saat ini kita laksanakan. Diklat ini mulai dilakukan Jenggel Rescue, ya, rute yang kita berikan tadi melalui jalan sepanjang Kecamatan Kapas, kemudian sampai menuju ke bendungan saat ini, Bendungan Grobogan, Desa Bendo, Kecamatan Kapas. Kurang lebih untuk jarak yang diberikan oleh Komandan Lapang adalah 30 kilo. Kita sengaja untuk kita latih Jenggel Rescue berputar, ya, dari Bojonegoro, kemudian jalan kaki sampai Kapas, Proliman, kemudian ke selatan, dan sampai Desa Jajar, kemudian ke barat sampai ke Bendong. Juga diajarkan manajemen waktu serta manajemen logistik untuk relawan DMC ini. Kemudian kita melakukan apel pembukaan untuk diklat lapang yang tentunya dihadiri para pejabat tinggi struktural DMC, dan juga dihadiri oleh saudara kami dari Angkatan Muda Muhammadiyah, Kokam, kemudian dari IPM, kemudian dari saudara adik kami yaitu Maharis Sigana, yang beberapa saat kita memang menjadi pembimbingnya. Rangkaian materi kemudian dilanjutkan malam hari, yaitu materi ideologis kemuhammadiyahan ini dari versi rumah sakit yang diisi oleh beliau direktur kita sendiri, yaitu Dr. Tommy Oki Praseska, yang kebetulan beliau juga relawan senior di DMC Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Kemudian pagi harinya kita melaksanakan kebugaran guna untuk pelemasan para relawan ini, agar nanti ketika kita melaksanakan wet rescue tidak ada atau meminimkan cedera pada relawan tersebut. Kita sengaja datangkan untuk materi wet rescue yaitu instruktur dari luar. Ini yaitu beliau Sertu Cukup Wibowo, beliau bekerja di Koramil Kapas. Pengalaman beliau tidak sedikit karena setiap aksi kita lihat bahwa beliau hadir di setiap kali ada laka air yang ada di Bojonegoro. Relawan tetap semangat, pantang menyerah. Kegiatan ini kemudian kita akhiri dengan apel penutupan dan langsung dipimpin oleh Chief, yaitu ketua dari DMC Rumah Sakit Aisyah, beliau Dr. Pramono Apriawan, yang untuk melakukan penyematan pada anggota baru sebagai bentuk bahwa disahkanlah mereka sebagai anggota Disaster Medic Committee tingkat dasar. Ya, terakhir saya berpesan kepada adik-adik Angkatan 3, semangatnya dikobarkan, jiwa korsanya ditumbuhkan. Jangan sampai ini sebagai modal awal justru membuat motivasinya turun, sehingga ketika ada aksi-aksi kemanusiaan enggan untuk berangkat. Tapi ini adalah modal awal ketika kita nanti akan diterjunkan di setiap bencana yang ada, khususnya di Bojonegoro, dan tidak menutup kemungkinan kita akan didelegasikan untuk berangkat ke luar Bojonegoro sebagaimana
instruksi dari MDMC wilayah ataupun MDMC daerah. Salam tangguh, saya Korul Mukminin selaku Ketua Panitia sekaligus menjabat sebagai Kepala Divisi Diklat DMC Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Tetap semangat, tangguh, tangguh, tangguh.